wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya nak ya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, coba dilihat sekelilingnya masih ada sampah atau tidak? Sudah bersih? Tadi sudah piket ya? Sudah dipiket semua ya nak ya? Oke, bagus. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini dengan Bu Lewi? Siap? Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Pencemaran air sungai. Coba siapa yang bisa menjelaskan sedikit saja? Ya, coba boleh ditanya. Nah, dampaknya apa? Siapa yang bisa menjawab? Saski, boleh? Ya, Saski silakan. Dampaknya apa saja? Dampaknya adalah satu, jika dibuat untuk mandi menimbulkan penyakit kulit. Dua, jika dikonsumsi akan menimbulkan sakit diare. Betul. Dan baunya tidak enak. Baunya tidak enak. Kemudian air sungainya menjadi apa? Air sungainya menjadi bau. Keruh. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oh ya, Atam, silakan. Terjadinya banjir akibat penumpukan sampah dan berkurangnya ketersediaan air bersih. Iya, betul sekali. Jadi dampaknya banyak sekali ya. Selain bisa menyebabkan beberapa penyakit, juga akhirnya kurangnya kesediaan air bersih ya. Kurangnya kesediaan air bersih. Kemudian kira-kira kemarin kita juga sudah menentukan solusinya. Apa kemarin solusinya lah? Bisa ada yang menjelaskan solusinya? Iya. Akhir akan. Solusinya adalah menggunakan deterjen ramah lingkungan, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, dan membuang sampah ke sungai. Iya, betul sekali. Oke, berarti kalian sudah paham ya kemarin ya. Bagus. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pencemaran air sungai. Di sini kita akan membuat proyek. Nah, proyek ini terkait dengan pencemaran air sungai. Jadi nanti proyeknya ini nanti kalian buat, yaitu gimana sih caranya air sungai yang sudah kotor itu kita rubah ya menjadi air yang bersih ya, yang layak untuk digunakan. Tapi sebelum itu Bu Heni ingin bertanya. Nah, apakah kalian sudah pernah membuat alat penjernih air? Mungkin di SD atau di sebelumnya ada yang sudah pernah? Sudah. Nah, kalian tahu tidak apa fungsi dari setiap komponen yang ada pada alat penjernih air? Belum. Jadi kalian hanya membuat saja tapi tidak menyelidiki ya apa fungsi dari komponen yang ada pada alat penjernih air. Iya. Jadi hanya membuat saja. Jadi nanti di sini kita akan membuat alat penjernih air ya. Nanti Bu Lewi sudah menyiapkan di LKPD tata caranya. Tapi sebelum itu nanti kalian akan menjawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Baik. Manfaat kita mempelajari materi hari ini adalah agar apa nak? Agar kalian bisa memanfaatkan bahwa ada benda-benda di sekitar kalian ya yang bisa kalian gunakan. Contohnya nanti seperti batu, kerikil itu ternyata kita bisa gunakan sebagai alat penjernih air ya, bisa kita gunakan itu. Dan kalian juga tahu, oh ternyata menjernihkan air itu caranya mudah ya, tidak susah. Nanti kalian bisa mengajarkan kepada keluarga atau teman kalian di sekitar rumah. Paham ya nak ya?
Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siapa yang bisa membantu Bu Leli untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Niko, silakan dibaca Niko. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur tentang dampak menggunakan air kotor atau keruh, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif menggunakan air kotor atau keruh bagi kesehatan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur tentang fungsi komponen dalam alat penjernih air sederhana, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dari komponen dalam alat penjernih air sederhana dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan alat dan bahan yang telah ditentukan, peserta didik mampu membuat alat penjernih air sederhana dengan baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, nanti kalian akan menyelidiki lagi ya dampak jika air kotor atau air keruh itu dikonsumsi, kira-kira bagaimana dengan kesehatannya, dampaknya apa, kira-kira bisa menimbulkan apa ya. Kemudian nanti kalian juga akan mengkaji ya, jadi nanti kalian akan mencari tahu apa sih fungsi dari setiap komponen yang ada pada alat penjernih air. Dan yang ketiga, nanti kalian bisa membuat alat penjernih air sederhana. Oke, untuk penilaian yang akan boleh dilakukan di sini nanti ada diskusi kelompok ya, kemudian pembuatan alat penyaring air sederhana itu proyeknya, kemudian presentasi. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan, kita menentukan dulu kira-kira apa sih masalah atau pertanyaan yang bisa kita selesaikan. Coba kalian perhatikan gambar di LCD ini. Ya, coba di situ ada apa nak? Ibu-ibu mencuci baju. Tapi coba perhatikan airnya. Keruh ya. Nah, dari gambar di atas itu kan menampilkan ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai ya. Nah, apakah air yang digunakan tersebut ya itu airnya bersih? Tidak. Nah, coba dari situ kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari kalian? Kalau misalnya ibu-ibu itu tetap menggunakan air yang kotor ya, digunakan untuk mencuci, kira-kira bagaimana? Apakah ada efeknya? Ada. Apa efeknya? Iya, jadi apa dampak yang ditimbulkan jika menggunakan ya atau mengkonsumsi air sungai yang keruh atau kotor ya. Jadi ini nanti pertanyaan yang akan kita jawab dan kita selidiki. Kemudian, nah bagaimana cara membuat air sungai yang keruh dan kotor itu bisa menjadi air yang jernih seandainya memang di rumah itu tidak ada PDAM atau tidak ada sumur. Nah, kalau memang sumber airnya dari sungai, nah bagaimana sih caranya agar air yang digunakan itu bersih ya dan layak untuk digunakan. Oke, paham dari sini nak? Oke, kalian sudah berkelompok ya nak ya? Setelah ini Bu Leli akan membagikan LKPD. Coba, tapi diperhatikan dulu penyusunan jadwal pembuatan alat penjernih air. Jadi nanti kegiatan kalian hari ini yaitu pembuatan proyek alat penjernih air. Estimasi waktunya nanti sekitar 5-10 menit. Jadi nanti kalian hanya menyusun karena itu mudah sekali, tidak lama. Ya nak ya. Kemudian nanti setelah kalian susun alatnya, baru kalian saring. Coba untuk menyaring. Alat dan bahannya sudah dibawa semua ya nak? Ya. Oke, bagus. Ya, jadi bawa air sungai yang kotor yang ada di depan sekolah kita. Oke, jadi nanti air sungai yang kotor tadi yang kalian bawa itu kalian saring. Nah, kegiatannya nanti estimasi waktunya sekitar 10 menit ya. Kemudian setelah itu kalian selesaikan LKPD-nya, baru kalian
melakukan kegiatan presentasi ya. Nanti estimasi waktunya 10 sampai 15 menit. Paham di sini? Ya, boleh dibagikan KKPD dulu ya, Nak. Coba perhatikan, setiap anak, setiap kelompok menerima 2 KKPD ya. Jangan lupa kalian tulis nama kelompok juga nomor absennya. Yuk silakan sekarang ditulis nama kelompok dan nomor absen. Sudah ditulis semua nama kelompoknya? Coba sekarang kalian buka halaman 4 ya. Coba kalian buka halaman 4. Di sini nanti kalian sudah ada ya alat dan bahannya. Nah, tugas kalian di sini kalian menyusun dulu langkah-langkah dalam membuat alat penjernih air. Ya, kalian susun. Kira-kira mana dulu ya yang harus ditata ya, bagian bawah itu apa dulu, kemudian atasnya apa. Nah, dalam menyusun itu silakan kalian bisa membuka internet ya, boleh kalian melihat Google atau dan lain sebagainya, boleh. Nah, silakan kalian kalian coba membuat menyusun langkah pembuatan alat penjernih air sederhana. Ayo Nak, boleh dibuka HP-nya, kemudian internetnya, silakan. Nah, sambil kalian mengerjakan, Bu Leli juga akan keliling ya, akan melakukan penilaian diskusi kalian, ya. Gimana? Ada kesusahan? Ya, pertama apa dulu langkahnya? Menyiapkan bahan. Menyiapkan alat dulu ya. Kemudian nanti baru dia buat foto botolnya ya. Terus apalagi setelah itu di bagian bawah itu bagian kapas apa cari batunya itu di bagian bawah. Untuk menjawab pertanyaan tadi yang kita bahas di depan ya, Mama, kalian sebutkan fungsi-fungsinya di setiap kelompok ya. Di kelompok 6. Selanjutnya yaitu kalian menuliskan apa fungsi dari masing-masing komponen bahan penyusun alat penyaringan sederhana. Dan untuk pasir halus digunakan untuk apa? Sudah lengkap ini. Kalau pergi Menyaring dan membantu aerasi oksigen. Nah, sekarang kalian bisa memulai untuk menyusun. Yang sudah selesai bisa memulai untuk menyusun. Disiapkan alat dan bahannya. Ayo, silakan Nak. Pertama yaitu memotong botol ya dengan menggunakan gunting. Ya, sudah dipotong. Bagus. Setelah itu dikeluarkan semua Nak, bahan-bahannya Nak. Ya, sesuai dengan langkah yang sudah kalian susun ya. Kapas. Setelah kapas apa Nak? Tisu.
Di kelompok 4 ya sudah selesai. Belum keluar ya? Udah ya, mulai keluar ya. Ini ya hasilnya ya. Coba kalau sudah selesai hasil alat penyaringannya difoto ya. Dan difoto kamu kirim ke grupnya Buleri, ke grup WhatsApp Mapel IPA. Jika sudah selesai, kalian mulai membersihkan mejanya, dibersihkan kotoran-kotorannya, pasir-pasirnya, pakai tisu kalian ya nak ya, pakai tisu. Kemudian kalian masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah kalian bawa ya. Buleri buka dulu kelompok yang sudah mengirimkan di grup WhatsApp. Silakan maju kelompok 4. Bagus sekali sudah dirancang seperti ini. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek dari komponen alat penyaring air. Sebelum kita lanjut ke tahapannya, kita izin mohon perkenalan dulu. Saya dengan Adik Segala Putih. Saya Metka Ibu Sari. Saya Abdul Ilahi. Saya Muhammad Akhidian. Di sini kita akan langsung menuju ke praktek proyek kita hari ini. Di sini di atas kita menyiapkan tisu yang berfungsi untuk menyaring air kotor, dan di bawah tisu ada aras yang berfungsi untuk penyerapan partikel yang halus, bau, dan warna air yang keruh. Di bawah aras ada juga pasir untuk menahan endapan lumpur, ada juga batu alam untuk media filter air. Kita akan mempraktekkan tersebut. Perhatikan ya yang lainnya ya. Oke, adakah kelompok yang mau bertanya? 2. Coba kelompok 2. Dan bau jika air belum disaring dan sudah disaring. Apa perbedaan dari bau air yang sebelum disaring dan air yang sudah disaring? Perbedaannya bagaimana? Silakan dijawab. Sebelum disaring baunya tidak sedap, dan setelah disaring airnya tidak berbau. Tidak berbau. Oke. Ada lagi? Sudah kelompok 2? Sudah ya? Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 4 ya. Di sini mereka sedikit evaluasi dari Buleri ya. Mereka sudah menjelaskan ya komponen-komponennya, fungsinya itu apa saja. Kemudian mereka juga sudah mempraktekkan ya penjernihan airnya. Bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Ya, kita tadi sudah membuat alat penjernih air sederhana. Kita juga sudah menyelidiki dampak-dampak apa yang akan ditimbulkan jika kita mengkonsumsi menggunakan air yang tidak bersih. Dan bagaimana cara membuat alat penjernih air sederhana. Nah, sekarang waktunya kalian mengevaluasi pengalaman. Di sini Buleri ada game ya. Game ini seperti minggu kemarin tapi berbeda gamenya. Ya, nanti kalian akan menjawab pertanyaan dan di situ ada bonusnya. Pertanyaannya hanya sedikit, tidak banyak. Ya, saya tunjuk kelompok 1 yang menjawab pertanyaan yang ada di depan. Ya.
A. Betul. Oke. Dapat poin 100. Yuk lanjut. Ada bonus waktu 20. Oke. Pertanyaan yang kedua. Coba. Yang apa nak? Jawabannya nak? Yang C ya. Bentar. Betul ya. Berapa kira-kira ya totalnya? 806. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Yang paling besar kelompoknya siapa ini? 1026 ini. Kelompok 4. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bagus ya, Dek. Sebelum Bu Leli menutup pembelajaran hari ini, Bu Leli ingin bertanya, apa yang telah kalian pelajari dari pertemuan hari ini? Cara membuat alat penjernih air ya. Kemudian apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Game. Semuanya selalu bilang game ya. Kemudian apa lagi? Hah? Prakteknya atau pembuatan alat penjernihan air. Kemudian apa lagi nak? Presentasi. Oke. Kira-kira apa yang belum kalian pahami pada materi pembelajaran hari ini? Apakah ada? Alhamdulillah, berarti semua sudah paham ya? Oke, baik. Oke, kesimpulan dari hari ini apa nak? Yang pertama, kalian sudah menyelidiki tentang dampak penggunaan air yang kotor. Apa nah dampaknya? Menyebabkan penyakit diare jika dikonsumsi. Kemudian kalau digunakan bisa menyebabkan penyakit kulit. Oke, kemudian kalian juga sudah membuat alat penjernih air ya, dan kalian juga sudah mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kalian, hebat. Oke, terima kasih kelas 7 F ya, karena hari ini kalian sudah pintar sekali dan luar biasa ya. Hanya sedikit evaluasi tadi, tolong yang masih rame ya, yang masih tidak mendengarkan temannya presentasi di depan, pertemuan selanjutnya harus lebih kondusif ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konservasi ya. Oke, nanti kalian pelajari ada di buku IPA ya. Bu Leli juga nanti akan mengirimkan hands on tentang pencemaran air sungai ini. Oke, paham semuanya? Oke, silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Bu Leli tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.